Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover di manapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini saya akan datang di acara televisi di Trans TV jam 12.30 insyaallah. Dan di situ nanti insyaallah saya akan dipertemukan dengan dukun merah insyaallah. Semoga saja nanti saya bisa bertemu. Ketika bertemu yang pertama, saya ingin melakukan pembuktian di sini tentunya ketika beliau menyatakan telah membongkar, menyatakan telah mengetahui, apalagi sudah menuduh saya melakukan penipuan, itu beliau harus bisa membuktikan. Nah, untuk semua saudaraku, ayo ikuti perjalanan saya ke studio Trans TV untuk acara brownies. Monggo sayang. Dan mana saya? Ini naik. Maklum saya belum pernah naik lift. Jadi dukun itu biasanya di hutan, di gunung. Ini suruh naik lift, saya bingung mau naik lift. Tenang, saya bingung. Sebab saya itu orang kampung, biasanya di gua. Lah ini kok di ini ya, saya jadi bingung. Ini hotel yang disiapkan oleh Trans TV, saya bingung gimana caranya. Saya nggak bisa, bingung. Sini ya, ini saya Amit. Saya bisanya bismillah ya bismillah, saya bisanya alhamdulillah ya alhamdulillah. Ya kalau sembuh itu izin Allah, kalau tidak sembuh ya berarti terus berdoa. Karena saya sering menyatakan saya tidak bisa menyembuhkan orang. Demi Allah, saya tidak bisa menyembuhkan orang. Wong saya ini hanya seorang hamba. Hamba itu bisanya ya hanya berdoa. Namanya hamba itu hanya berdoa. Yang menentukan itu Allah. Kalau sarananya bisa apa saja. Bisa apa saja sarananya. Bisa dengan bismillah, dengan alhamdulillah, bisa dengan meludahi, bisa dengan berbicara, apa saja sarananya. Loh, ini yang dipermasalahkan kan sarananya. Loh, sarana bisa apa saja. Oh, saya pernah berobat ke kiai saya dengan sapu lidi juga pernah kok. Iya. Kan semuanya hanya lantaran saja. Iya. Semuanya itu kan dari ruh kita yang dituntun oleh Allah. Memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Ini kalau berbicara tasawuf, tak boleh nyambungnya ke tasawuf. Terlalu ketinggian, nanti orang awam nggak bingung kalau masalah tasawuf. Ya. Salah satu korban tempoh hari adik saya juga kena juga puasa kemarin juga. Iya. Jadi saksi keponakan. Iya. Lewat juga banyak atas soal bantuan itu tidak. Adik kandung saya sendiri sampai dipanggil. Nah, seperti ini juga sampean kalau ceritakan ke orang nanti alah bohong itu kan gitu. Nggak mungkin terkena santet kan gitu. Padahal santet ini sudah ada dari zaman Nabi Adam sampai ke zamannya Nabi Musa, sampai ke zamannya baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah sendiri pernah terkena sihir loh. Beliau pernah terkena sihir, lalu sudah diobati kemana-mana belum sembuh. Lalu ketika itu malaikat Jibril datang, lalu mengatakan, "Hai baginda Rasulullah, sebenarnya sakit yang kamu derita ini bukan penyakit medis, tapi penyakit non medis. Ada seorang Yahudi yang menyihir kamu, bahasa kita yang menyantet kamu begitu. Ada sebuah ikatan yang diikat di bawah batu. Angkat batu itu nanti akan ada sebuah ikatan. Nah, ikatan itu ada 11. Inilah salah satu asbabun nuzulnya turunnya surat Falak An-Nas. Ini adalah salah satu asbabun nuzulnya turunnya surat
surat Al-Falaq An-Nas. Nah, ketika batunya diangkat, di situ benar muncul sebuah benda yang diikat 11 ikatan. Makanya surat Al-Falaq An-Nas itu 11 ayat, karena di situ ada 11 ikatan. Nah, ketika satu ayat dibaca, satu ikatannya lepas. Satu ayat dibaca, satu ayat dilepas. Itu alhamdulillah bisa lepas. Jadi sandat itu ada dari awal zaman sampai akhir zaman, itu ada gitu loh. Itu walaupun zaman modern namanya nyata gaib, dohir nyata, itu pasti ada gitu loh. Ada sesuatu hal yang perempuan laki-laki susah senang siang malam itu akan selalu ada. Satu korban kan, Iya. mulutnya di depan rumahnya sempat jam itu nggak ada mulutnya kan. Keluar pernah korban. Tapi ya Allah takdirnya dipanggil juga. Ya sabar, karena semua orang itu pasti akan mati walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Tapi itu semuanya sudah menjadi kodratullahnya Allah. Jangan sedih ketika keluarga panjenengan meninggal karena santet, jangan sedih. Karena apa? Karena ketika meninggalnya didolimin oleh orang lain, Pak, insya Allah nanti apa yang buruk-buruk diberikan kepada yang dolim dan yang baik-baik akan diberikan kepada yang didolimi. Terus apa yang membuat susah? Wah, keluargaku meninggal karena didolimi sama orang, aku nggak terima loh. Itu kan sudah ketentuan Allah. Kenapa nggak terima kalau Allah sudah menakdirkan seperti itu? Kita difitnah orang, dicaci orang, kayaknya sengsara. Tetapi apa yang membuat kita sengsara? Kalau ternyata Allah menaikkan derajat kita. Saya bisa sampai ke Jakarta sini kan karena didolimin orang, kan gitu. Terus apa susahnya, kan gitu ya? Karena kena fitnah dan Nah, kena kiranya. Mudah-mudahan Allah Amin. segala urusan buat abang. Amin, amin, Buat amin. semua. amin amin. Barakallah. Allah mana yang benar, mana yang salah, mudah-mudahan Allah tunjukin. Amin amin. Yang aku aja nggak telepati, tinggal lebati akan ada jawaban ya Pak. Hanya Amin, amin, amin. Anda bisa. Iya. Jadi yang tahu apa ini yang diistimewakan oleh Allah. Kalau yang akan diistimewakan siapa? Kalau Anda Enggak, saya bukan siapa-siapa. Yang dipermasalahkan sekarang ini kan medianya. Padahal ketika kita melakukan pengobatan, kalau kita bahasa usul fikih ya, kita ngaji usul fikih, kita ngaji usul fikih, mengobati seseorang dengan cara yang bagaimanapun, bahkan dengan menggunakan yang haram, di dalam usul fikih pun diperbolehkan. Contoh, seorang dokter menelanjangi seorang perempuan untuk dioperasi, bolehkan enggak? Walaupun sebenarnya tidak boleh, tapi kalau dalam keadaan sakit diperboleh. Kita mengobati seseorang dengan menggunakan barang haram, boleh atau tidak? Boleh kalau memang itu dalam keadaan yang darurat, maafu. Kalau itu untuk menjadi, makanya hal semacam ini harus benar-benar ngaji gitu loh. Kalau semamanya saya ditanya, semamanya ini ya, semamanya saya benar-benar melakukan hal yang buruk, saya mau menggunakan hal semacam apapun itu nggak ada permasalahannya. Ini kan dipermasalahkan masalah keris petir, masalah degan, kelapa dan sebagainya. Kalau memang seumpamanya saya iya melakukan itu, salahnya di mana? Kalau orangnya sembuh, apa salahnya? Melakukan pengobatan dengan berbagai macam cara apapun di dalam agama Islam itu diperbolehkan. Kalau memang itu dalam posisi darurat. Namanya alternatif itu darurat. Itu hubungannya dengan keimanan. Keimanan itu dengan kepercayaan, keyakinan kita. Apa iya sama suruh membuktikan nanti surga neraka? Sama suruh membuktikan nanti akhirat itu bagaimana? Kalau pun diberitahu itu orang pilihan. Tapi itu juga bukan untuk dibuktikan, tapi untuk diyakini. Gitu loh. Kalau semua hal, saya takutnya begini sayang. Kalau semua hal dipikirkan secara logika, orang nanti nggak beragama sayang. Kalau semua hal harus, makanya saya melawan. Saya siap untuk dipenjara, saya siap untuk dibully. Biarkan saya dibully seorang saya Indonesia, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai semua orang nanti berpikir secara logika. Karena agama itu untuk diyakini. Takut saya kalau semuanya berpikir secara logika, orang nggak beragama sayang. Ini yang harus dipikirkan. Jadi Tuhan harus nampak ya. nah, ini bisa tambah parah lagi kan kalau begini. Dia percaya kalau Tuhan nampak. Nah itu para repot. Itu Tuhan nggak kelihatan. Jadi harus bisa dirasakan dengan hati. Coba tunjukkan di mana Tuhanmu, Dendi. Kita pernah gendeng kamu. Kamu berasal dari mana? Coba kasih tahu saya. Itu gimana? Nah ini loh, terpaksa saya itu harus memberitahu, terpaksa saya itu harus frontal. Karena apa? Kalau semuanya di logika, nanti lama-lama orang tidak akan beragama. Kalau hanya semuanya berlogika. Ya memang saya pertama suka bangga lah dengan Marcel awalnya membongkar-bongkar perdukunan, karena sama
saya juga melawan perdukunan. Saya juga melawan dukun-dukun pengganda uang, dukun santet, dukun cabul. Tapi lama-lama kok Nyebrang. berlawanan. Kita semuanya bisa bersaudara dan selama saya saat ini datang ke Jakarta karena ingin sekali. Ya bahkan belum berangkat pun juga kita sudah saya sendiri kan anak angkat dari tidak anak angkat dari bapaknya. Oh, baru ulang tahun. Apa sih yang dipersiapkan waktu di kalau dari Sama ini, coba dulu. wow.